Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai energi potensial. Energi potensial pengertiannya adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Saya ulangi, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Kedudukan maksudnya di sini adalah ketinggian suatu benda dihitung dari titik acuannya. Misalnya ini tanah, patokannya adalah tanah, ada benda berada di atasnya. Nah, berarti inilah energi, dia akan memiliki energi potensial karena dia memiliki kedudukannya. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa semakin tinggi kedudukan benda itu dari titik acuannya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Ya, nah, jadi ini bisa kita rasakan, ya. Nah, kalau seandainya kamu pernah melakukan pull up, ya, melakukan pull up, tahu pull up ya? Nah, pull up itu olahraga kita bergelantungan di suatu ketinggian, kemudian mengangkat seluruh tubuh kita atau seluruh badan kita dengan kedua tangan kita. Ya, biasanya dilakukan ini untuk tes militer atau kepolisian. Jadi semakin tinggi posisi gantungan itu, maka semakin besar energi yang kita butuhkan untuk mengangkat beban, untuk mengangkat badan kita. Nah, itulah penerapan energi potensial yang bisa kita rasakan dalam keseharian. Ya, jadi energi potensial itu nilainya bergantung pada salah satunya adalah ketinggian atau kedudukan benda terhadap satu titik acuan. Ya, nah, jadi energi potensial itu, ya, energi potensial itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan M kali G kali H. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa besar energi potensial itu berbanding lurus terhadap massa, gravitasi bumi, dan ketinggian benda terhadap titik acuannya. Ya, di sini saya buat keterangannya. Energi potensial itu adalah EP itu adalah energi potensial. M itu adalah massa benda, G itu adalah gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi, ya. Kemudian H itu adalah ketinggian. Oke, seperti itu dia. Ini satuannya adalah meter, ini satuannya meter per sekon kuadrat, ini satuannya kilogram. Jadi ini satuannya sama seperti energi energi kinetik, ya. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau sering disebut dengan istilah joule yang disingkat dengan J besar. Oke. Nah, seperti itulah dia. Jadi langsung saja kita lihat berapa besar energi potensial sebuah benda ketika berada pada sebuah ketinggian lewat contoh soal berikut ini. Ya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Seekor burung bermassa 500 gram. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah massa M, ya, 500 gram. Ini kita ubah dulu ke kilogram, berarti sama dengan 500 per 1000 kilogram, atau sama dengan 0,5 kilogram. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat. Burung tersebut terbang pada ketinggian 10 meter. Jadi ketinggiannya H sama dengan 10 meter. Oke. Sedangkan yang ditanya adalah tentukanlah besar energi potensial burung itu. Berarti yang ditanya adalah energi potensial. Langsung saja kita jawab. Energi potensial itu sama dengan M kali G kali H. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. M-nya tadi 0,5 kilogram.
0,5 kilogram. Gravitasi. Ya, jadi kalau di dalam soal tidak diberikan atau tidak dikasih tahu nilai gravitasi bumi, ya kita anggap saja nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat. Ini merupakan tetapan, ya, merupakan tetapan. Ini hasil pembulatan. Namun kalau sesungguhnya nilai gravitasi bumi itu nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, ya. Tapi kalau sudah tidak dikasih tahu di dalam soal, kita ambil saja nilainya 10 meter per sekon kuadrat, ya. Kali H, ketinggiannya 10 meter. Nah, tinggal kita kalikan saja. Ini setengah, ya. 0,5 itu kan setengah, nak, ya. Setengah dari 10 itu 5. Bisa, ya? Nah, jadi ini sudah 1. 5 kali 10. Nah, itu 50. Satuannya kilogram, meter kali meter, meter kuadrat per sekon kuadrat. Inilah yang kita sebut dengan joule. Gampang bukan untuk menyelesaikannya? Nah, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Kita lihat contoh yang kedua. Bola kasti yang masanya 200 gram. Berarti di sini langsung saja kita buat diketahui massa, ya. Massanya 200 gram. Kemudian dilempar hingga mencapai ketinggian. Nah, ketinggian itu H yang sama dengan 5 meter. Nah, selanjutnya, jika percepatan gravitasi bumi, ya, percepatan gravitasi bumi itu G, nilainya di situ 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah, ya, energi potensialnya EP. Oke, nah, langsung kita kerjakan dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Jadi di dalam mengerjakan soal ini perhatikan satuannya, enak, ya. Jadi satuannya seperti yang sudah saya singgung pada awal pelajaran tadi. Satuan massa itu harus kilogram, ini meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya harus meter. Jadi kalau belum itu kita harus ubah menjadi ini, ya. Ya, mari kita lihat. Di sini massanya masih gram, ya. Jadi kita buat 200 per 1000, satuannya jadi kilogram. Nah, itu dia. Kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kali ketinggiannya 5 meter. Nah, gitu dulu, ya. Dimasukkan sesuai dengan nilainya, berurut. Nah, ini nolnya 2 bisa mati. Ini 1 ke sini bisa mati. Baru kita kalikan. 2 kali 1 2, 2 kali 5, 10. Berarti jawaban akhirnya adalah 10 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Inilah yang kita sebut dengan joule. Berarti energi potensial bola kasti pada ketinggian 5 meter itu adalah 10 joule. Mari kita lihat contoh soal yang berikutnya dengan variasi yang baru, ya. Ya, mari kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah benda memiliki energi potensial sebesar 360 joule. Jadi dari sini yang diketahui adalah energi potensial besarnya 360 joule. Ya, ketika berada pada ketinggian 12 meter. Nah, ketinggian itu adalah H 12 meter, ya. Tentukanlah massa benda itu. Berarti yang ditanya adalah massa M. Oke, ya, mari kita jawab. Persamaannya masih sama, EP sama dengan M kali G kali H. Bisa enak, ya. Energi potensial nilainya ini diketahui. Jadi tulis di sini 360 joule. Sama dengan M-nya yang ditanya. M, tuliskan M, kan belum tahu kita nilainya. Gravitasi, kalau di soal tidak diberitahu, itu merupakan tetapan. Nilainya kita ambil 10 meter per sekon pangkat 2.
Kemudian ketinggiannya H 12 meter. Ya. Nah, itu dia. Begitu tekniknya. Dimasukkan nilai besaran-besaran yang diketahui. EP ada, M gak ada, G ada, H ada. Sudah? Baru kita kerjakan, ya. Mari kita lihat di sini 360 joule sama dengan ini besarannya ya nak ya, M. Nah, ini yang mau kita kalikan. 10 kali 12 berarti M kali 120 satuannya meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, lagi-lagi kembali saya ingatkan, M di sini adalah satuan, sedangkan M di sini adalah besaran. Besaran apa? Massa. Di sini satuan apa? Meter. Gitu enak ya? Nah, sehingga yang dicari adalah besaran M. Maka M sama dengan ini kita bagi. Ya. Nah, jadi ini akan menjadi 360 joule itu kan sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kan gitu. Nah, ini pindah ke sini 120 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini bisa mati semuanya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 360 bagi 120 ini bisa mati. 36 bagi 12 itu adalah 3. Satuannya kilogram. Ini kan tinggal kilogram. Nah, gampang bukan untuk mengerjakannya? Jadi ketika kamu sudah mahir untuk memasukkan nilainya, kemudian mengoperasikan, mengerjakan aljabarnya, maka sebenarnya tidak ada yang sulit. Nah, tinggal kita paham konsep dasarnya. Apa itu konsep dasarnya? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kelajuannya. Nah, jadi nanti di dalam soal yang berikutnya saya akan ajarkan bagaimana memadukan keduanya. Karena ketika bola akan dilempar, ya, bola akan dilempar ke atas misalnya, maka bola itu akan mengalami perubahan kedudukan. Dia akan makin tinggi. Dan juga mengalami perubahan kecepatan atau kelajuan. Dia akan semakin lambat. Nah, itu nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi harapan saya adalah kalian harus paham betul mengenai energi potensial ini dan energi kinetik ini. Karena setelah ini kita akan memadukan keduanya dan mengaplikasikannya di dalam keseharian. Ya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Diulang-ulang, nanti ada juga nanti 2 soal saya buat, ya. Saya lampirkan nanti 2 soal dikerjakan sesuai dengan contoh yang sudah saya buat. Terima kasih untuk perhatiannya sekali lagi. Semangat tetap dalam belajar, ya. Lakukan dengan sebaik-baiknya, jangan ditunda karena ketika kamu menunda maka pekerjaanmu akan semakin banyak dan bertumpuk. Ya, kerjakan sesuai jadwal karena kalau kamu kerjakan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.